Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Farhatul Muna dengan NIM 23505100053 dari kelas B6 AKR. Di sini saya akan membahas praktikum audit PT Sukus pada modul 8 mengenai pendapatan dan beban. Untuk modul 8 dapat dibuka di buku 1 halaman 168 sampai 212 dan di modul 2 halaman 124 sampai 130. Di modul 8 ini, yang pertama kita akan mengerjakan prosedur audit. Untuk prosedur audit dapat dibuka di buku 2 halaman 124 dan untuk mengerjakan prosedur audit ini dapat dibuka di buku 1 halaman 168 sampai 171. Pada buku 2 ini terdapat kolom nomor prosedur audit dikerjakan oleh yang berisi indeks dan paraf. Nomor 1, siapkan schedule utama. Itu sudah dilakukan di indeks PL3. Nomor 2, minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Itu sudah dilakukan, kita centang. Nomor 3, lakukan uji kewajaran untuk melihat kewajaran fluktuasi. Itu sudah dilakukan, kita centang. Nomor 4, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen. Itu sudah dilakukan, kita centang. Nomor 5, lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan. Itu sudah dilakukan, kita centang. Nomor 6, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Itu sudah dilakukan, kita centang. Nomor 7, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Itu sudah dilakukan, kita centang. Nomor 8, lakukan pisah batas yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban. Itu sudah dilakukan, kita centang. Nomor 9, periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan. Itu sudah dilakukan di indeks PL3. Nomor 10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan. Itu sudah dilakukan di PL3. Nomor 11, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun aset tersebut. Itu sudah dilakukan di indeks PL3. Nomor 12, untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Itu sudah dilakukan, kita centang. Nomor 13, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Itu sudah dilakukan di indeks PL3. Nomor 14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan. Itu sudah dilakukan di indeks PL3. Nomor 15, tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Itu juga sudah dilakukan di indeks PL3. Selanjutnya kita ke indeks PL3 yang catatan pemeriksaan dapat dibuka di buku 2 halaman 126. Untuk indeks ini kita akan membuat jurnal koreksi. Untuk kesalahannya dapat dibuka di buku 1 halaman 173. Yang pertama ada PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain sebesar 19.877.000. PPh ini seharusnya masuk ke beban gaji karena merupakan potongan dari gaji karyawan. Namun pada perusahaan dimasukkan ke dalam beban lain-lain. Jadi perlu dilakukan koreksi, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kesalahan catat atas PPh 21 yang masuk ke beban lain-lain.
maka PER-nya yaitu beban gaji sebesar 19.877.000 berada di debit dan beban lain-lain sebesar 19.877.000 berada di kredit. Yang kedua, berdasarkan pemeriksaan BPK bukti barang keluar, terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Karena pada permasalahan ini diberikan kepada pihak luar, jadi pencatatannya yaitu seharusnya untuk jamuan dan representasi, bukan untuk perjalanan dan akomodasi. Jadi PER-nya yaitu jamuan dan representasi sebesar 60 juta berada di debit dan perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta di kredit. Yang ketiga, atas pemeriksaan BPK nomor 2 November tanggal 15 November 2018, pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Karena ini diberikan kepada relasi bisnis atau pihak luar, sehingga perlu dilakukan koreksi, yaitu terdapat kekeliruan dan harus masuk ke akun jamuan representasi. Jadi PER-nya yaitu jamuan dan representasi sebesar 4.500.000 berada di debit dan perlengkapan kantor sebesar 4.500.000 berada di kredit. Selanjutnya yang keempat, atas pemeriksaan BBM, bukti barang masuk nomor 2 September tanggal 14 September 2018, penjualan kardus bekas sebesar 20 juta dicatat sebagai berikut. Bank Lopo sebesar 20 juta berada di debit dan representasi dan jamuan sebesar 20 juta berada di kredit. Di sini terjadi kesalahan karena penjualan kardus bekas pada perusahaan itu dapat menaikkan pendapatan di perusahaan tersebut. Jadi PER-nya yaitu jamuan dan representasi sebesar 20 juta di debit dan pendapatan lain-lain sebesar 20 juta di kredit. Yang kelima, berdasarkan pemeriksaan BPK nomor 2 Januari tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Jurnalnya yaitu kesejahteraan karyawan sebesar 10 juta berada di debit dan Bank Lopo sebesar 10 juta berada di kredit. Di sini kita perlu melakukan koreksi karena biaya pengobatan sebesar 100 juta ini pengeluaran di tahun 2019, tapi dibebankannya pada tahun 2018. Sehingga koreksi jurnalnya yaitu biaya kesejahteraan karyawan tahun 2018 yang dicatat tahun 2019, PER-nya kesejahteraan karyawan sebesar 100 juta di debit dan biaya yang harus dibayar sebesar 100 juta di kredit. Selanjutnya kita ke indeks M2.1.1 dapat dibuka di buku 2 halaman 130. Di indeks ini terdapat beberapa kolom yaitu kolom masa pajak, tanggal setor, jumlah, dan tanggal lapor. Untuk mengisi kolom-kolom di indeks ini, pada kolom tanggal setor dan jumlah dapat dilihat di buku 1 halaman 175 sampai 196. Dan untuk tanggal lapor dapat dilihat di buku halaman 197 sampai 202 pada bagian tanggal penyampaian. Sehingga kita tinggal masukkan saja semuanya di situ. Dan untuk jumlahnya total ada 19.877.000. Selanjutnya kita ke indeks M2.1 dapat dibuka di buku 2 halaman 129. Di indeks ini terdapat beberapa kolom, yaitu kolom nama karyawan, masa kerja,
status, penghasilan bruto per tahun, THR, total penghasilan bruto, biaya jabatan, BPJS, jumlah potongan, penghasilan neto, PTKP, PKP, PPh 21, dan jumlah PPh 21. Untuk mengisi kolom indeks M2.1 ini dapat dilihat di buku 1 halaman 172 dengan keterangan daftar perhitungan PPh pasal 21. Kita tinggal masukkan saja yang dari kolom yang ada di buku 1 tersebut ke dalam kolom-kolom yang ada di M2.1 ini, seperti kolom nama karyawan sampai dengan THR. Kemudian untuk total penghasilan bruto ini diperoleh dari penghasilan bruto per tahun ditambah dengan THR. Sehingga pada Diestri ini penghasilan bruto per tahun 180 juta ditambah THR 15 juta. Sehingga total penghasilan brutonya 195 juta. Kemudian untuk biaya jabatan diperoleh dari 5% dari total penghasilan bruto. Tapi dalam biaya jabatan ini terdapat ketentuan yaitu maksimal biaya jabatan sebesar 6 juta saja. Jadi pada Diestri ini 195 juta dikali dengan 5%, hasilnya yaitu 9.750. Karena biaya jabatan ada maksimalnya, jadi yang ditulis hanya 6 juta saja. Kemudian untuk BPJS dapat dilihat di buku 1 halaman 208 sampai 212 yang rincian penghasilan nomor 12 yaitu iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Untuk BPJS ini kita tulis sesuai yang ada di buku saja. Kemudian untuk jumlah potongan diperoleh dari biaya jabatan ditambah dengan BPJS. Sehingga pada Diestri ini jumlah potongannya ada 13.215.000. Kemudian untuk penghasilan neto diperoleh dari total penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah potongannya. Jadi pada Diestri ini penghasilan netonya sebesar 181.785.000. Kemudian untuk PTKP disesuaikan dengan statusnya. Misalnya TK per 0 yaitu artinya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan itu sebesar 54 juta. Namun misal K per 1 berarti kawin dengan satu anak yaitu 54 juta ditambah 4.500 ditambah 4.500 sehingga totalnya ada 63 juta. Kemudian untuk PKP diperoleh dari penghasilan neto dikurangi PTKP sehingga pada Diestri sebesar 118.785.000. Kemudian untuk PPh 21, pada PPh 21 ini ada potongan 5% untuk saldo kurang dari 50 juta dan 15% untuk 50 juta sampai 250 juta. Jadi pada Diestri ini 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000 dan 15% dikali 68.785.000 hasilnya 10.317.750 rupiah. Jadi untuk jumlah PPh 21 pada Diestri sebesar 12.817.750 rupiah. Untuk Wansen sampai Iwan itu caranya sama seperti Diestri tadi. Sehingga untuk total penghasilan bruto per tahun sebesar 1.283.932.400 rupiah. Kemudian untuk total THR-nya sebesar 111.492.600 rupiah. Kemudian total penghasilan brutonya sebesar 1.333.275.000. Untuk biaya jabatan totalnya 47.913.750 rupiah.
Untuk BPJS totalnya 22.607.000. Untuk jumlah potongan totalnya Rp70.520.750. Untuk penghasilan neto totalnya ada Rp962.754.250. Untuk PTKP totalnya 873 juta. Untuk PKP totalnya 255.593.000. Untuk PPh yang 5% itu totalnya ada 9.199.350. Dan untuk yang 15% itu ada Rp10.740.900. Dan untuk jumlah PPh 21 yang sebenarnya Rp19.940.250. Kemudian PPh 21 yang sudah disetor sebesar Rp19.877.000. Dan utang PPh 21 yang masih ada sebesar Rp63.250. Selanjutnya kita ke indeks M2 yang catatan pemeriksaan dapat dibuka di buku 2 halaman 128. Di sini kita akan melakukan koreksi jurnal lagi. Untuk permasalahannya dapat dilihat di buku 1 halaman 173. Yang pertama ini mengenai PPh 21, di mana total PPh 21 menurut PT Sukus sebesar Rp28.580.250. Kemudian yang telah disetorkan sebesar Rp19.877.000, sehingga utang PPh 21-nya sebesar Rp8.703.250. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, total PPh 21-nya sebesar Rp19.940.250. Kemudian yang telah disetorkan sebesar Rp19.877.000, sehingga utang PPh 21-nya sebesar Rp63.250. Jadi, terdapat selisih antara pencatatan dari PT Sukus dengan hasil pemeriksaan sebesar Rp8.640.000. Maka pernya yaitu utang PPh 21 sebesar Rp8.640.000 berada di debit dan beban gaji sebesar Rp8.640.000 berada di kredit. Kemudian yang kedua, atas pemeriksaan beban jasa profesional diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Jadi diperlukan jurnal koreksi untuk jasa profesionalnya. Itu dapat dibuka di buku 1 halaman 16 yang neraca saldo. Diketahui bahwa jasa profesional di tahun 2018 sebesar 20 juta. Namun untuk PPh 23 ini tarifnya hanya 2%. Sehingga 20 juta dikali 2% hasilnya 400.000. Maka untuk jurnal koreksinya yaitu belum dilakukan pembayaran atas PPh 23 jasa akuntan, sehingga pernya yaitu jasa profesional sebesar 400.000 berada di debit dan utang PPh 23 sebesar 400.000 berada di kredit. Kemudian yang ketiga, utang PPh badan terdiri dari e-billing PPh 25 bulan Desember sebesar 45 juta dan SPT badan tahun 2018 sebesar Rp580.627.892. Untuk temuan yang ini tidak perlu dilakukan jurnal koreksi atau tidak perlu ada PER karena telah sesuai dengan saldo utang pajak PPh 25 dan PPh 29. Selanjutnya kita ke kertas kerja indeks M2, di mana di kertas kerja ini terdapat beberapa kolom yaitu kolom keterangan, WP Ref, per klien 31 Desember 2018,
PER yang berisi debit kredit dan beraudit 31 Desember 2018. Untuk mengisi PER ini dapat dilihat di catatan pemeriksaan yang tadi telah dilakukan, sehingga pada utang pajak PPh 21 sebesar 8.640.000 berada di debit. Kemudian utang pajak PPh 23 sebesar 400.000 berada di kredit, sehingga per auditnya untuk pajak PPh 21 sebesar Rp63.250 dan PPh 23 sebesar 400.000. Kemudian jumlah per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp643.897.645. Untuk menghitung per auditnya, itu rumusnya yaitu per klien tambah debit dikurang kredit. Selanjutnya kita ke kertas kerja indeks PL3, di mana di kertas kerja ini terdapat beberapa kolom, yaitu kolom keterangan, WP-Ref, per klien 31 Desember 2018, PER yang berisi debit kredit, dan per audit 31 Desember 2018. Untuk mengisi PER ini diperoleh dari catatan pemeriksaan di indeks PL3 dan catatan pemeriksaan di indeks M2. Yang pertama ada gaji sebesar 19.877.000 berada di debit dan 8.640.000 berada di kredit. Kemudian kesejahteraan karyawan sebesar 100 juta berada di debit. Kemudian perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta di kredit. Kemudian ada jasa profesional sebesar 400.000 berada di debit. Jamuan dan representasi sebesar 84.500.000 berada di debit. Kemudian perlengkapan kantor sebesar 4.500.000 berada di kredit. Dan lain-lain sebesar 19.877.000 berada di kredit. Sehingga total PER yang ada di kolom debit sebesar 204.777.000 dan di kolom kredit sebesar 93.017.000. Kemudian untuk kolom per auditnya kita tinggal hitung saja dengan rumus per klien ditambah debit dikurang kredit. Sehingga pada gaji sebesar 1.052.311.000, kemudian kesejahteraan karyawan sebesar 454.351.000, kemudian perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 187.952.400 rupiah, kemudian jasa profesional sebesar 20.400.000, jamuan dan representasi sebesar 126.465.000, perlengkapan kantor sebesar 70.851.500 rupiah, kemudian lain-lain sebesar 545 rupiah. Jadi yang tidak ada tambahan debit dan kreditnya tinggal dimasukkan saja sesuai hasil per kliennya. Kemudian untuk hasil per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp2.442.454.255. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.